Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya dan kita semua dapat bertemu kembali. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan hadis, dan pada pertemuan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang hadis arba'in, hadis yang ke-23 tentang setiap kebaikan adalah sedekah. Baiklah, saya akan membacakan hadis dan nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian atau kebersihan itu daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wasabru diaun, dan sabar itu adalah pantulan. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujah bagi kalian. Kullu nasi, setiap manusia, yaghdu, ada yang bekerja. Fabayi'un nafsahu, dan ada yang menjual dirinya. Famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya, au mubikuha, dan ada yang menghancurkan dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keutamaan atau hadis yang arba'in yang ke-23 ini. An Abi Malik Al-Harisim Al-Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Haris bin Asim radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? At-tuhuru syatrul iman, kesucian atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan dalam hadis lain, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersih, dalam arti bersih dalam segala-galanya, terutama dalam kita melaksanakan atau ketika kita melakukan sholat, ibadah, maka kita harus bersih, harus suci. Kenapa harus suci? Karena orang-orang Islam itu harus bersih dari hal-hal yang baik hadas besar maupun hadas kecil,
apalagi ini adalah untuk melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu daripada iman. Orang-orang Islam itu ketika dia melaksanakan apapun, ketika dia melakukan apapun, maka dia harus bersih. Mungkin ketika kita mau makan, kita harus cuci bersih. Apalagi di zaman sekarang ini dengan COVID, adanya COVID Corona, itu kita harus menjaga 3M. Pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Itu sebetulnya sudah anjuran agama Islam dari dulu sudah ada. Cuma banyak orang yang tidak mengetahui, banyak orang yang tidak mengerti akan kebersihan itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang Islam yang sempurna, maka kita harus bersih, baik bersih jasmani maupun bersih rohani. Terutama rohani kita. Jangan sampai kita mempunyai penyakit-penyakit seperti iri hati, dengki, atau sifat sombong, atau sifat-sifat yang membuat diri kita menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah, kalimat subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Begitu besarnya kalimat subhanallah walhamdulillah. Makanya setiap kita habis salat, kita itu wirid, diperintahkan oleh guru besar kita Abah yang mulia, jangan sampai kita meninggalkan wirid subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, dan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini sangat besar fungsinya di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memuji kepada Allah? Subhanallah adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang maha bersih, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, dan Allah yang maha dari segala sesuatu. Oleh karena itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kemudian wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wah, ini nih yang menjadikan kita betapa besar fungsi salat. Makanya kalau orang tidak melaksanakan salat, termasuk daripada orang-orang yang mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa orang yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama Islam. Akan tetapi sebaliknya, siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama Islam. Oleh karena itu pesan kami yang ada di Nurul Iman dari ustaz-ustaz, kalian khususnya ini yang ada di rumah, jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Sebab salat adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam dan sebagai salah satu atau rukun Islam yang kedua. Bahkan amal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau seseorang salatnya jelek, maka seluruh amalnya pun akan jelek. Oleh karena itu, salat itu sangat penting dan jangan sampai kita meninggalkan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Jadi tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti kita sebagai orang Islam berarti kita harus bersedekah, memberikan apa yang kita miliki untuk kepentingan orang-orang banyak. Karena harta yang kita miliki itu adalah sebagian ada juga hak daripada orang-orang fakir yang membutuhkan tentang harta kita. Oleh karena itu sedekah perlu. Kadang kalau kita bawa uang 50.000 ke mall itu sangat kurang.
Tapi kalau kita ke masjid, ke kotak amal 50 itu terasa berat, terasa banyak. Karena kita tidak ada sifat untuk saling memberi dan saling mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, wasadaqatu burhanun, sedekah itu bukti bahwa kita adalah cerminan daripada orang-orang Islam. Bahkan dalam ini kita harus melaksanakan sedekah. Sedekah itu buat orang-orang kepentingan fakir miskin dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Bahkan senyum kita kepada orang lain adalah merupakan sedekah. Wasabru diaun, dan sabar itu adalah pantulan. Wah, sabar nih penting kita dalam hidup. Kalian gak punya kuota, sabar. Insya Allah diberikan rezeki yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu sangat penting. Bagaimana seperti sabarnya Nabi Ayub, 17 tahun Nabi Ayub menderita sakit, sabar dia. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyebarkan agama Islam dibakar oleh raja yang sangat zalim waktu itu. Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah ke Taif. Rasul dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Bahkan tetap menginginkan agar mereka tetap mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sabar untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Wal Qur'anu hujatun, dan Quran itu adalah hujah bagi kalian. Jadi hujah sebagai panutan kita, pedoman kita bagi umat Islam. Quran itu harus kita baca, harus kita laksanakan, harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi umat Islam dan salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pesan saya, jangan sampai kalian meninggalkan sholat di rumah, tetap sabar dan istiqomah di rumah, dan tetap membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu nanti yang menjadikan syafaat nanti kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita selalu dan tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kalian dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya mungkin hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.